Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 19K1 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap kasus keterbatasan persediaan bahan baku pada PT Alga Bahari Berkesan. Sebelum ke materi inti, kenalan dulu yuk dengan anggota-anggota yang ada di kelompok 19K1. Kelompok 19K1 terdiri dari Dwi Gita Noramalia, Widiarti Eka Putri, Yasmin Nur Salsabila, dan Yuda Dwi Pambudi. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung ke pembahasan inti. Selamat menonton! Ada baiknya kita mengetahui apa itu sistem akuntansi pembelian dan pengeluaran. Sistem akuntansi pembelian dan pengeluaran kas ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran kas yang salah satunya diakibatkan oleh adanya transaksi pembelian. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan. Menurut Tiara, Winarni, dan Kantun, dalam bukunya tahun 2021, mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan perlu melakukan penyempurnaan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dengan mempelajari standar sistem informasi akuntansi dan merekrut karyawan yang lebih baik memahami mengenai sistem informasi akuntansi pengeluaran kas, serta dilakukan pengendalian internal pengeluaran kas sebagai kontrol dan pengawasan untuk menghindari kecurangan, penyelewengan, penyimpanan, ancaman, ataupun penyalahgunaan anggaran. Berkaitan dengan kasus tersebut, PT Algae Castella Bahari Berkesan merupakan perusahaan BUMD atau badan usaha milik daerah yang dibiayai melalui APBD Kota Ternate yang memproduksi rumput laut kering. Besarnya permintaan pasar terhadap barang menuntut perusahaan untuk terus memproduksi dalam jumlah yang banyak sehingga kegiatan produksi meningkat. Hal ini akan menyebabkan intensitas transaksi pembelian dan pengeluaran kas terhadap produk tersebut meningkat dan dituntut cepat guna mempelajari persediaan. Pemenuhan persediaan inilah yang menjadi penting bagi perusahaan dan yang menjadi masalah bagi perusahaan. Slide kelima, kronologi kasus kehabisan stok persediaan bahan baku pada PT Alga Castella Bahari Berkesan. Pada tahun 2017 ke belakang, produksi PT Alga Bahari Berkesan terus-menerus mengalami penurunan produksi yang disebabkan persediaan bahan baku yang habis. Ketiadaan bahan mentah dari para penyuplai menjadi faktor utama produksi terhenti. Terhitung sejak bulan Agustus, perusahaan mengalami kondisi stagnan, padahal banyak yang mengajukan permintaan. Komisaris PT Alga Bahari Berkesan, Ruslan Bian kepada Antara, mengatakan, pihaknya selama ini mampu mendatangkan kebutuhan barang baku mencapai 2 ton sehari dan memproduksi pengiriman bahan setengah jadi. Bahkan biasanya dalam sebulan proses produksi bisa mencapai 12 hingga 16 ton. Ia mengatakan bahwa belum melakukan produksi lagi pada bulan Agustus, padahal banyak yang mengajukan permintaan. Penyebab produksi terhenti adalah sebagai akibat ketiadaan bahan mentah dari para penyuplai, karena beberapa daerah penyuplai mengalami gagal panen sehingga pendistribusian bahan mentah beberapa bulan terakhir tidak dilakukan. Pada akhir tahun 2018 hingga 2019, produksi PT Alga Bahari Berkesan menurun, penyebabnya pun kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu keterbatasan bahan baku dari para penyuplai. Dengan begitu, dapat diketahui prosedur pembelian yang dapat dilakukan oleh PT Alga Bahari Berkesan memiliki sedikit kendala. Puncaknya, pada tahun 2020, aktivitas PT Alga Bahari Berkesan ditutup sementara oleh Pemkot Ternate, Maluku Utara, tidak mengucurkan anggaran ke perusahaan, badan usaha milik daerah dalam pengelolaan rumput laut, sehingga aktivitas perusahaan ditutup sementara karena tidak adanya modal usaha. Tidak hanya masalah anggaran, beberapa tahun ke belakang juga, PT Alga Bahari Berkesan juga sempat mengalami pemberhentian operasi dikarenakan ketiadaan persediaan barang baku.
Perusahaan ini berkali-kali mengalami kehabisan stok bahan baku rumput laut. Padahal rumput laut menjadi salah satu andalan komoditas Maluku Utara yang sangat kaya akan potensi lautnya. Kemudian, penurunan produksi masih belum berakhir hingga tahun 2018 dan tahun 2019, di mana PT Alga Bahari Berkesan masih tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor yang dialami masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu ketiadaan bahan mentah dari penyuplai. Sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan produksi yang semakin curam. Lalu, bagaimana masalah ini jika dibiarkan terus-menerus? Maka masalah ini akan menjadi masalah yang serius, karena dapat berdampak pada pendapatan perusahaan dan para pembeli akan mencari supplier lain, sehingga perusahaan akan kehilangan pelanggan dan juga pendapatan ikut menurun. Sehingga untuk saat ini sangat dibutuhkan sistem dan prosedur pembelian bahan baku serta pengendalian yang tepat untuk mencegah dan dapat mengendalikan proses pembelian hingga pengeluaran kas agar tetap pada posisi yang stabil. Berikut adalah beberapa ancaman di PT Alga Bahari Berkesan dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Ancaman pertama adalah pemasok yang tidak dapat diandalkan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yang pertama adalah memonitor pemasok atau meninjau ulang kembali pesanan pembelian kita di pemasok. Yang kedua adalah pilihlah pemasok yang berkualitas dan bersertifikasi. Ancaman kedua adalah kekurangan bahan baku. Kekurangan bahan baku ini dapat dikendalikan dengan memilih metode pencatatan persediaan yang tepat. Metode persediaan perpetual seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan di perusahaan selalu diperbarui. Saya akan meninjau ulang konflik ini, jadi pemilihan pemasok ini sangat penting untuk kelancaran bisnis perusahaan. Jika pemasok tidak dapat diandalkan, akan berdampak pada proses produksi. Bisa saja seperti pada kasus PT ini, produksi menjadi terhambat dan membuat aktivitas operasi perusahaan terhenti karena stok persediaan bahan baku dari pemasok kosong. Hal ini bisa dicegah dengan memonitor pemasok dan meninjau ulang kembali pesanan pembelian kita, dan pilihlah pemasok yang dapat diandalkan. Yang kedua, ketidakakuratan catatan persediaan. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau penyimpanan persediaan berlebih yang akan dapat meningkatkan biaya. Untuk itu, pengendalian yang dapat diterapkan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan metode pencatatan persediaan perpetual untuk memastikan informasi stok persediaan selalu diperbarui. Kesimpulan: persediaan bahan baku berkaitan dengan siklus pembelian hingga pengeluaran kas. Siklus pembelian hingga pengeluaran kas sangat penting bagi perusahaan karena akan berdampak pula pada pendapatan perusahaan. Pemilihan pemasok yang tepat dan handal menjadi salah satu penyebab lancar atau tidaknya perusahaan beroperasi. Seperti pada kasus PT Alga Bahari Berkesan yang berhenti berproduksi karena tidak adanya stok persediaan dari pemasok. Tidak hanya pemilihan pemasok, kehabisan persediaan bahan baku juga dapat disebabkan karena catatan persediaan yang tidak akurat yang menyebabkan kehabisan stok sehingga berakibat pada hilangnya penjualan atau penyimpanan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Saran: PT Alga Bahari Berkesan perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pembelian hingga pengeluaran kas beserta pengendaliannya. Karena jika dibiarkan terus-menerus, perusahaan akan semakin tidak stabil dan operasi perusahaan tidak hanya berhenti sementara, melainkan berhenti permanen jika perusahaan tidak memperbaiki sistem yang sudah ada itu. Dan juga terobosan yang sedang dilakukan oleh PT Alga Bahari, yaitu membentuk kelompok binaan untuk meningkatkan produksi rumput laut juga sebaiknya tetap dilanjutkan, karena program ini sangat baik untuk perusahaan dan untuk anggota kelompok binaan dalam mengurangi pengangguran.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.